Salam hangat buat semua yang lagi menonton kita, entah itu pagi, siang, sore, malam. Yohanes Albertus di sini dengan Bu Lili, seorang praktisi finansial yang luar biasa. Saya mau curhat, boleh nggak? Boleh curhat. Kondisi kan seperti ini ya, Bu ya. Pandemi. Ya, bener, apa-apa susah. Saya kadang-kadang kalau bersepeda itu lihat ruko gitu ya. Ruko itu jualan ruko. Jadi rukonya jualan diri sendiri. Jadi nggak ada lagi produk yang di dalamnya ruko jual ruko. Jadi nggak ada apa ini. Bu, kalau misalnya menurut pandangan Ibu, kira-kira di tahun ini gitu ya, apa sih yang bisa kita dapatkan, istilahnya kita auto cuan lah? Oh ya, kalau ini Maret 2021 ya. Betul. Sebetulnya kalau peluang cuan itu ya kan, peluang cuan itu di setiap krisis itu kan selalu ada peluang. Tinggal kita melihatnya dari sisi negatifnya atau kita mau cari peluangnya. Itu, which is akan selalu ada. Nah, kalau kali ini sebetulnya kita produk kita yang spesialis itu sebenarnya kan di emas ini, Pak Yohanes gitu kan. Cuman memang kalau emas itu ada emas fisik, ada emas digital. Nah itu selama ini saya nggak mikir emas digital. Terus digitalnya dibagi lagi, ada yang derivatif, ada yang apa. Sebenarnya apa sih emas digital itu? Kalau emas fisik saya tahu lantak itu logam mulia, logam mulia ya gitu kan. Jadi sebetulnya kalau emas digital itu ya mewakili harga emas batangannya itu sendiri ya. Kalau kita ngomong emas batangan itu kan bukan perhiasan, jadi kan 24 karat lah ya kan. Dan harga emas itu betul-betul tergantung harga internasional, nggak ditentukan sama pihak-pihak tertentu ya. Jadi betul-betul tergantung supply and demand dari seluruh dunia lah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau emas digital itu sebetulnya ada dua macam. Jadi yang pertama emas digital yang memang untuk simpanan fisik, cuman nggak disimpan oleh kita sendiri. Misalkan semacam tabungan emas atau apa yang mana pendaftarannya bisa melalui digital dan itu bisa melalui misalkan pegadaian atau beberapa institusi tertentu yang sudah mendapatkan izin tersebut, atau emas digital yang dalam bentuk derivatif. Nah, derivatif ya, apa ini? Derivatif itu sebetulnya istilahnya itu adalah produk turunan gitu kan. Jadi kalau misalkan emas fisik ada produk turunannya dalam bentuk, sebetulnya itu pasti underlying-nya emas juga ya. Cuman supaya ini bisa lebih dilakukan transaksi yang lebih maksimal lah istilahnya, itu ada yang namanya leverage, jadi menggunakan margin gitu ya, sehingga kita bisa membeli emas atau menjual emas itu dengan modal di bawah harga emas fisiknya. Jadi semacam leverage itu bisa dibilang diberikan suatu kredit ya. Cuman kreditnya ini bukan sekedar bisa cicil untuk beli emas lain gitu kan, tapi di sini juga bisa dua arah market, Pak. Jadi bisa juga mengambil keuntungan pada saat harga emas turun gitu loh. Karena harga emas ini kan naik turun ya kan. Tentunya kita tahu kalau jangka panjang ya harga emas itu naik, kecenderungannya ya pasti ada volatilitas, tapi kecenderungan jangka panjangnya naik gitu loh. Tapi kan di jangka-jangka menengah atau jangka-jangka pendek itu ada possibility untuk mengambil keuntungan saat pasar turun gitu kan. Nah itu adalah itu bisa dilakukan di emas yang derivatif atau istilahnya emas berjangka ataupun futures. Itu ada di situ, Pak gitu. Jadi bursanya itu, jadi ini sudah suatu produk yang legal ya gitu loh. Jadi ini produk yang terdaftar di industri berjangka. Cuman Anda juga jangan heran kalau industri berjangka di Indonesia ini anehnya memang itu di bawah Kementerian Perdagangan gitu. Jadi tidak di bawah Kementerian Keuangan, tapi setidaknya itu ya demikianlah legalitasnya di Indonesia gitu. Jadi menarik juga ya, tapi ada nggak sih memang suatu instrumen yang kita bisa bermain benar-benar di emas derivatif ini, tapi kita juga ada perasaan aman, nggak asal main atau asal investasi,
tapi nanti hilang, nanti takutnya malah nggak cuan, sementara kita cari cuan malah nggak cuan. Iya, jadi pastinya kalau kita ngomong di derivatif ya, apalagi trading itu normally atau ya naturally-nya lah, itu kan instrumen agresif. Betul. Jadi high risk high return seharusnya, naturalnya gitu kan. Cuman kita kan berusaha mengemas gitu kan, bagaimana caranya supaya produk ini resikonya bisa turun, namun ekspektasi kinerja atau profitnya tetap bisa tinggi, gitu kan? Nah, pastinya di situ kan membutuhkan suatu tools, membutuhkan suatu skill. Nah, itu memang kita ada di produk yang IC Gold 1 itu, Pak. IC Gold 1. Apa ini IC Gold 1? Ya, kalau IC Gold 1 ini sebetulnya kan gabungan ya. Jadi ini suatu produk kombinasi. Di mana ini ceritanya adalah gabungan antara trading di emas berjangka atau derivatif itu dengan menggunakan tools expert advisor atau robot gitu ya. Sebetulnya pendekatan untuk kita bisa melakukan transaksi yang dalam jangka panjang mengalami keuntungan di market derivatif terutama ini yang market yang risikonya paling tinggi tapi profitnya juga bisa paling tinggi nih. Betul. Ya kan. Nah ini kalau dengan cara yang lagi happening sekarang ini, kita pakai cara yang namanya algorithmic trading atau quantitative trading gitu ya. Kita baca algoritma itu ya. Iya, sebenarnya bukan kita yang membaca. Kita masih nggak bisa. Kita kan manusia ya. Jadi itu melibatkan teknologi, melibatkan istilahnya banyak data gitu ya yang akan kita olah lah, istilahnya diolah melalui komputer, melalui teknologi sehingga bisa menemukan pola-pola trading atau pola-pola kinerja market yang mana itu sudah bisa dites secara jangka panjang bahwa itu survive gitu ya. Nah, jadi istilahnya disitulah disitulah gunanya teknologi maupun ilmu pengetahuan ya, dalam hal ini misalkan matematika, terus statistik itu sangat dibutuhkan di dalam situ. Jadi kita nggak menggunakan istilah bermain misalkan ya, kita nggak menggunakan istilah kita mau main emas lah atau main forex lah atau main saham, karena itu nanti kalau misalkan kita menggunakan kata-kata main, otomatis kalau main-main itu kan nggak ada yang diharapkan tuh, ya kan, ya cuman have fun aja. Nah nanti khawatirnya kita malah mengarah ke judi gitu ya, spekulasi gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan teknologi seperti ini ya, itu sebetulnya sesuatu yang sangat serius direncanakan dan diprogram maupun dites sebetulnya betul-betul itu diaplikasikan di rekening real seperti itu. Dan teknologi seperti quantitative trading ini sebetulnya udah ada figur-figurnya yang sangat sukses ya, cuman memang belum di Indonesia nih Pak gitu loh. Belum budaya ini belum mengakar di Indonesia. Iya, ini relatif masih baru lah di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita cari nih, kalau figurnya saham itu kan orang terkaya di dunia dari saham kan Warren Buffett, ya kan, misalnya ya kan. Nah, kalau figur yang jadi istilahnya orang terkaya dari quantitative trading itu namanya Jim Simons, Pak. Nah, Jim Simons ini orang Amerika, ya kayak Warren Buffett juga sih, banyak orang terkaya dari Amerika. Betul. Kapan nih dari Indonesia? Nah, itu Jim Simons ini dia itu adalah profesor matematika ya dulunya. Terus habis itu dia membuat program ya istilahnya superkomputer lah, sehingga bisa menghasilkan algorithmic trading itu dari sekitar tahun 80-an hingga sekarang. Ya dia sudah menjadi orang terkaya di dunia, sempat jadi orang terkaya nomor 20-an ya di dunia. Jadi kalau kita ngomong kinerjanya yang dihasilkan oleh Mr. Jim Simons ini bisa 2 kali lipat kinerjanya Mr. Warren Buffett. Gitu loh. Cuman istilahnya Warren Buffett masih lebih kaya karena dia start very early ya, sejak umur 10 tahunan lah dia sudah mulai berinvestasi saham, sedangkan Jim Simons ini dengan teknologinya ini kan lebih baru lagi. Ya kan, dan itu baru startnya di tahun 80-an. Itu jadi dia baru start di usia sekitar 40 sampai 45 tahun. Jadi
kurang lama, tapi Iya. secara growth Ya. sangat-sangat tinggi. Jadi kinerjanya itu in average dalam 30 tahun udah sekitar 66% per tahun gitu kan. Cuman apa namanya, yang untuk investor kan ada bagi hasil, ada biaya-biaya, jadi investornya mendapatkan sekitar 39% per tahun gitu kan. Dan itu sudah sangat tinggi sekali, mengingat ya istilahnya ini kan investasi yang mana betul-betul liquid ya gitu kan. Contohnya ya istilahnya kita pengen kita bisa seperti itu ya, bisa punya suatu kinerja jangka panjang yang baik, namun kita kepengen ada pengamanannya. Itu dia. Jadi istilahnya kenapa kok orang-orang yang bisa sukses ini ya kan, dia bisa punya kinerja hingga puluhan tahun, Betul. ya kan? Dia nggak mengejar profit besar dan cepat jangka pendek aja, ya kan? Itu percuma juga kita profit bahkan ribuan persen cuman berapa bulan habis percuma ya Pak ya gitu kan. Itu semacam ledakan mercon lah, beda ada ledakan mungkin TNT yang sedemikian nanti akhirnya boomnya. Ya kalau misalkan kita cuman istilahnya fokus ke hal-hal yang jangka pendek, kejar profit jangka pendek, itu khawatirnya nanti kita malah mengarah ke spekulasi. Jadi kayak gambler. Iya, jadi gambler ya kan. Nah, gambler kan kepengen cepet kaya, habis itu habis ya kan. Iya, Habis itu diputar lagi habis gitu kan. Jadi akhirnya nggak bisa compounding ya kan. Jadi kalau kita ngomong compounding interest kan tadi sempat dibahas ya. Jadi compounding interest itu kalau menurut Albert Einstein itu memang keajaiban dunia ke-8 gitu. Nah itu harus istilahnya kita benar-benar pikirkan nih bisnis atau cara trading apa yang benar-benar duit ini bisa compounding. Misalnya majemuk Pak ya. Dan berbunga berlipat ganda. Nah, supaya bisa berlipat ganda itu butuh keamanan. Pasti. Nah, ya kalau enggak kan habis. Betul. Buat apa kita berlipat ganda tapi tahu-tahu besok juga berlipat ganda ruginya kan? Iya kan, kalau derivatif apalagi di Indonesia itu banyak sekali yang mengalami kerugian karena masalah mindset sebetulnya. Jadi mindsetnya itu memang pengen cepet kaya, sehingga dia nggak sabaran, terus habis itu tertariknya pada hal-hal yang instan gitu kan, instan profitnya cepat, tapi nggak mikirin masalah keamanan dana gitu kan. Sedangkan produk IC Gold 1 ini kita udah jelas at least 80% ada di deposito atau setara, di mana ya kan deposito atau setara ini istilahnya kan 80%, 20% aja kan yang dia account trading. Jadi kita pikirin resikonya dulu lah ya. Kita pikirin resikonya dulu, kalaupun yang di account trading 20% ini ada masalah, dari yang 80% itu kita kan dapat ekstra kinerja atau bunga dari depositonya itu ya, atau aset manajemen ataupun asuransi itu kita bisa pilih. Nah itu harapannya kita setidaknya dalam 3 tahun mau kita balik 100%. Oh iya. Jadi nggak ada possibility nyangkut dalam jangka panjang misalnya. Kalau misalkan kita di saham itu kan nggak bisa pakai leverage ya, sehingga kalau kita masuk salah pilih saham ya kan bisa nyangkut bertahun-tahun bahkan sampai delisting ya sampai 50 sampai habis gitu kan. Kalau di sini nggak ada possibility itu gitu kan di produk ini. Dalam 3 tahun pasti duit Anda minimal balik 100%, tapi tentunya kita juga mengharapkan kinerja dong, ya kan? Kenyataannya kalau di produk IC Gold 1 ini kita udah masuk tahun ke-5, itu kinerjanya di atas 800% gitu kan. Nah ini kita masih berusaha istilahnya berusaha mempertahankan dan meningkatkan ya, jadi istilahnya supaya kinerja ini bisa bertahan lah dalam jangka panjang, namun tetap bisa aman. Nah di 2020 itu kebetulan kan kinerjanya bisa di atas 100% di 2020. Padahal 2020 adalah pandemi di saat semua bisnis itu terpukul hancur lebur, tapi masih bisa mendapatkan profit sedemikian bagus. Betul, karena kan kalau di sini kan 2 arah market Pak. Jadi market turun, market naik, nih kita bisa ambil untung. Bisa ngambil cuan dari dan turun. Jadi nggak kayak misalkan saham atau bisnis real, yang mana kita cuma bisa ambil cuan pada saat rame atau profit atau naik kondisinya, gitu kan, seperti itu. Jadi kondisinya ini naik atau turun ada peluang di 2 arah market selama kita mengambil posisi yang benar tentunya ya. Kalau posisinya nggak benar ya
salah. Iya, tetap rugi pastinya. Tapi kalau misalkan yang melakukan ini sudah profesional, itu kita ada pengaturan money management yang baik ya, sehingga minimal kalau misalkan ada kondisi-kondisi di mana market itu anomali, tidak sesuai sistem trading, paling tidak itu terjadi koreksi itu tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lama. Seperti itu. Dan istilahnya karena ada jaminan kepastian dari si deposito 80%-nya itu, kita kalau malam juga tidur tenang kan Pak. Kadang-kadang kalau misalkan kita pun di saham atau apa gitu ya, yang mana itu nggak ada kepastian ke depan ini bakalan seperti apa, itu ya kan. Kalau orang-orang yang butuh kepastian atau usianya sudah menjelang pensiun atau apa, itu kan nggak terlalu cocok di instrumen yang volatilitasnya setinggi itu. Tegang banget itu kalau saya orang usia seperti itu ya. Iya betul, makanya kalau kita kan juga financial planner, financial consultant ya, makanya kita setting 80% ini bisa masuk di instrumen deposito atau setara, sehingga bisa dibilang hampir semua lapisan masyarakat dengan profil risiko apapun dan dengan usia apapun itu ya, itu seharusnya bisa masuk ke instrumen ini, kan seperti itu. Karena kan kalau yang risk profilnya tinggi, mereka biasanya cari high return. Betul. Cuman mereka biasanya juga mau high risk, gitu kan. Nah, cuman yang tipikal seperti ini sebenarnya di Indonesia belum terlalu banyak. Lebih banyak orang yang low risk nggak apa-apa deh, low return yang penting low risk ya. Buktinya kalau kita ngomong account deposito atau rekening deposito atau tabungan itu ribuan triliun, beribu triliun, ya kan? Nah, tapi kalau account futures, nah ini bisa dihitung nggak triliunan ini di sini gitu kan. Mungkin malah ludesin duit orang banyakan kalau orang tradingnya ngawur gitu kan. Makanya kita berharap kita bisa menggunakan instrumen berjangka atau derivatif ini untuk sesuatu yang membuat masyarakat itu mengalami keuntungan ya, tapi tetap butuh time frame ya. Jadi jangan terlalu berharap bisa profit tiap hari atau tiap bulan. Khawatirnya nanti malah terjadi Anda masuk ke penipuan, karena masih ada juga ya yang berusaha menipu gitu kan. Mancing di air keruh lah istilahnya. Itu biasanya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya mengarahkan nasabah ke broker-broker atau institusi yang di negara-negara kecil yang nggak jelas, sebenarnya nggak ada regulasi di situ, bahkan nggak ada modal yang harus ditahan atau dijamin pemerintah di situ, dan di situ mungkin tidak ada pengawasan yang baik terhadap berbagai hal gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memilih broker yang resmi, terutama di negara-negara maju, kan gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira itu clue-nya kira-kira begitu. Jadi kalau produk IC Gold 1 ini kita bekerja sama dengan broker-broker resmi ya. Jadi broker-broker resmi di Indonesia, kalau yang di Indonesia itu kan di bawah properti, tapi memang kita nggak bisa kerjasama dengan semua broker karena ada syarat-syarat kondisi trading yang bagus gitu ya. Nah, jadi kita kerjasamanya sekarang ini mungkin dengan Victory gitu kan, ada juga dengan Monex, ada juga dengan Philip Futures gitu ya, seperti itu. Tapi istilahnya ya kalau misalkan trading itu kita mau memastikan ini betul-betul trading real, betul-betul trading yang mau nanti kita trading itu bisa dalam jangka panjang, kalau ini berkembang jadi besar terus tetap bisa ditarik, kan harus memikirkan institusinya ini legal apa enggak gitu ya, terpercaya atau enggak, kompeten atau enggak, supaya nanti dana Anda yang mungkin sekarang masih kecil, tapi nantinya kalau besar itu pun juga tetap bisa aman ditarik gitu kan, seperti itu kira-kira begitu. Wow, IC Gold 1 ternyata sangat luar biasa sekali, yang istilahnya tetap ada kinerja yang mungkin benar-benar bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, tapi juga diiringi juga dengan sesuatu yang konservatif seperti deposito untuk menjamin keamanan. Iya, ini kita kan pakai yang tadi seperti sudah diinformasikan ya, teknologi robot trading atau algoritmik itu, ya kan, itu memang teknologi yang baru gitu kan, dan Israel masuk Indonesia mungkin belum terlalu banyak yang menggunakan ya pendekatan seperti ini, karena
quite complicated gitu ya, cukup kompleks gitu kan. Memang banyak sih yang jual robot trading, misalkan, tapi nggak semua itu sebetulnya mengikuti kaidah kuantitatif trading yang baik. Jadi misalkan clue-nya itu terkait money management-nya, misalkan ya. Jadi kalau misalkan di IC Gold 1 itu kita menggunakan money management, misalkan kalau setiap kali transaksi itu mungkin satu kali sampai ada kesalahan gitu ya, kita akan membatasi resikonya di setengah sampai maksimum 3% aja, nggak lebih dari itu dalam satu hari gitu kan resikonya. Tentunya kalau profitnya kita bisa berharap lebih dong, seperti itu. Jadi kalau di IC Gold 1 ini sebetulnya winning rasionya, jadi winning rasio itu kalau dari 100 kali transaksi itu ya, itu winning rasionya nggak terlalu tinggi. Jadi maksudnya nggak sampai 90% menang gitu. Kita nggak mencari winning rasio yang tinggi, tapi kita lebih mencari ekspektasi atau risk reward yang tinggi gitu loh. Jadi istilahnya percuma aja kok 100 kali nih, 99 kali menang, tapi satu kali ludes lah gitu kan, percuma ya. Masuk ke sini semua. Ya itu kalau orang yang mengejar winning ratio itu nggak sadar, kamu meskipun punya winning ratio 99% pun, kalau satu kali transaksinya itu bisa bikin akunnya ludes, itu juga nggak worth it kan gitu loh. Jadi lebih baik nggak terlalu ngejar ke winning ratio, tapi kita ngejar ke risk reward gitu loh, ke ekspektasinya. Jadi kalau rugi kita batasin kecil-kecil, tapi kalau profit ngambil yang besar. Jangan dibalik, kalau profit kecil-kecil, kalau rugi ditahan sampai habis. Nah itu yang sering terjadi di pelaku trading futures di Indonesia itu secara psikologis. Kalau nahan profit nggak berani, kalau nahan loss suka. Iya suka. Ini sudah mindset yang terbalik, sehingga membuat dirinya sendiri rugi gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa awan, teknologi algoritmik ini adalah membuat data-data yang begitu banyak dan complicated ini menjadi sesuatu yang mentah ini jadi matang, sehingga kita bisa melihat dan kita bisa merasakan manfaatnya. Ya, istilahnya dari sisi si robotnya inilah atau expert advisor-nya atau komputernya ini akan bisa memberikan suatu possibility posisi yang mana atau melakukan posisi transaksi yang mana itu potensi menangnya cukup tinggi gitu kan. Dan karena ini marketnya kan jalan 24 jam Pak, ya kan, sama aja lah kayak kita beli emas. Kalau ada toko emas buka 24 jam, kita tetap bisa jual beli emas kan, gitu loh. Jadi ini nggak sama dengan saham. Kalau saham kan semua harus melewati bursanya Senin sampai Jumat, siang tutup, dia juga ikut tutup, pagi bukanya jam segini, sore. Jadi kalau kita ngomong emas itu kan dijual bebas di masyarakat ya. Jadi ini produk over the counter, sehingga ini jalan 24 jam. Jadi kebetulan kalau Sabtu Minggu aja tutup karena pialanya butuh istirahat Pak. Jalannya gitu ya. Wah, stamina juga. 7 hari lagi terus. Cuman sebetulnya kalau di pasar sendiri, maksudnya betul-betul di real market ya, kita tahu kan transaksi jual beli emas ini weekend malah naik. Iya, weekend mungkin malah banyak yang jualan gitu kan. Terus nanti kalau musim-musim tertentu ya, karena kan emas ini juga dipakai untuk apalah istilahnya ya, semua sisi kehidupan manusia. Semua sisi kehidupan, tapi paling sering itu pernikahan ya Pak ya. Kalau pernikahan, nah di negara-negara tertentu itu meningkat juga demand-nya. Belum lagi simpanan bank sentral ya. Jadi bank sentral itu kan yang berhak untuk mencetak duit ya, uang kertas. Tapi dia simpenannya emas loh. Iya kan? Karena dia nggak bisa cetak emas. Ini memang dari Tuhan dan memang benar-benar ada kelangkaan di sini. Iya, karena ini betul-betul memang dari Tuhan ya, bahan tambang alam gitu. Jadi kalau mau mendapatkan emas nggak bisa dibuat, memang harus ditambang. Dan karena ini bahan tambang, ada yang namanya HPP, harga pokok produksi, ya kan? Kalau harga pokok produksinya sudah kita ketahui, sebetulnya kita paham harga emas itu potensinya turun di bawah HPP itu lumayan kecil. Karena kalau sudah di bawah HPP nggak ada yang mau nambang lagi pasti, gitu kan? Padahal ini demand-nya selalu ada dan bahkan ini disimpan oleh berbagai bank sentral supaya
istilahnya kalau uang kertas itu kan mengalami penurunan nilai ya kan gitu. Tapi kalau emas ini udah terbukti nih anti inflasi. Betul, dari zaman dulu, dari zaman nabi-nabi semuanya tuh benar-benar menggunakan sebagai mata uang pertama ya. Iya, mata uang pertama sebelum ada bank sentral, sebelum ada government kan itu. Ini betul-betul yang kita gunakan emas. Jadi emas ini punya value intrinsik istilahnya. Ini betul-betul barangnya sendiri ini berharga gitu loh ya kan. Bukan cuma sekedar istilahnya digital ini hanya ngeklik doang, terus ini nggak ada barang, nggak seperti itu. Jadi kalau underlying asetnya ini emas, sebenarnya emas ini sendiri berharga. Cuma tinggal kalau Anda memang menggunakannya sebagai trading, nah ini butuh skill gitu loh, nggak bisa ngawur. Kalau misalkan nggak tahu caranya trading yang baik, mungkin lebih baik investment, ya kan, beli emas fisik atau beli emas buy and hold atau ikut ini aja Pak. Nah, risiko satu sangat membantu Anda. Risiko satu, jadi ini untuk yang belum terlalu bisa tradingnya, misalkan atau banyak juga yang pengen belajar trading tapi nggak ada waktu untuk implementasi karena untuk bisa trading hingga ke level profesional itu kan butuh waktu, butuh jam terbang. Nah, jadi IC Gold 1 ini terbuka untuk semua kalangan, nggak harus pinter trading dulu, tapi sudah bisa mengalami profit seperti profesional lah istilahnya, seperti itu. Oke. Kita masih bersama Bu Lili, seorang financial consultant juga, dan tadi kita bahas soal emas. Bu, kenapa nggak bisnis real aja sih di era pandemi seperti ini? Ya, kalau saya lihat gitu kan, bisnis real itu ya pasti perlu lah, cuman memang apalagi dengan adanya pandemi ini semakin kita harus berpikir ya, ada faktor-faktor eksternal yang nggak pernah kita bayangkan terjadi sebelumnya, bisa terjadi dan itu impactnya sangat besar sekali ke bisnis real. Dan kalau kita nggak siap dengan alternatif investasi atau income yang lain, tuh kita bisa rugi atau stres gitu ya. Nah mungkin kalau kayak produknya IC Gold 1 ini kan memang bukan aset real, tapi kita bisa bilang digital atau paper asset ya gitu loh. Nah ini kelebihannya itu apa Pak dibandingin bisnis real? Kelebihannya adalah kita tahu kapan waktunya pasti BEP gitu loh. Bisnis real mana bisa ya? Ya nggak bisa dong. Betul. Jadi asumsi bisa, tapi kalau dipastikan nggak mungkin. Nggak memungkinkan kalau di bisnis real ya. Kalau di sini kenapa kok memungkinkan? Kita tahu pasti kapan BEP dan pasti BEP karena apa? Dari 80% dana yang disimpan di deposito atau setara itu kan ada kinerjanya tuh, ya kan? Jadi kita memang bisa menghitung secara matematis 80% ini ke 100% itu ya tergantung kinerjanya ya, tapi antara sekitar 3-4 tahun kira-kira gitu loh. Itu pasti balik ke 100% kan, gitu loh. Nah, sedangkan dari 20%-nya memang di sini ada ketidakpastian. Cuman memang di tahun 2020 itu kebetulan profitnya hingga hampir 130%. Ya, udah nutup semua, jadi amannya dapat, cuannya juga dapat, gitu loh. Terus nggak ribet juga ya, namanya karena kalau investornya atau followernya lah istilahnya ya, itu tinggal buka account ya kan di broker-broker resmi gitu kan, mendaftar ke kita dulu, buka account di broker resmi, buka account di deposito bank, terus itu transaksinya akan kita lakukan secara otomatis dengan teknologi tadi gitu kan, seperti itu. Anti ribet sekali berarti. Anti ribet dan aman karena apa ya, itu pasti BEP dan kita tahu kapan BEP-nya maksimalnya kapan gitu. Nah, kalau bisnis real misalkan pas Anda 2019 misalkan akhir gitu kan buka kafe atau apa, padahal sudah punya skill tinggi, punya pengalaman, bahkan brandnya udah terkenal, mungkin beli franchise ya, tapi tiba-tiba bulan Maret pandemi terus ada PSBB. Nah, itu kan faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi ya dengan bisnis plan manapun misalkan. Nah, dan nggak cuma kafe tapi banyak juga ya, hotel, travel, hampir semua ini bisnis real ya. Bisnis real itu
terdampak lah. Jadi bisnis digital, apalagi yang bisa dua arah market, itu sebetulnya seriously perlu dipertimbangkan, minimal dipelajari dulu gitu kan. Jangan antipati, karena misalkan kita tahu sih sebenarnya di futures ini apalagi berjangka di Indonesia itu banyak sekali yang mengalami kerugian karena mungkin ya itu tadi mindsetnya mau main-main atau ditipu atau bagaimana. Jadi pada saat trading terlalu banyak duitnya yang masuk situ gitu kan. Tapi kalau kita punya suatu produk yang mana ini ada di futures, nah tapi ini di emas dan 80% sudah ada di deposito jaminannya, itu membuat Anda secure sehingga bisa mulai mencoba dengan cara pendekatan yang baru gitu loh, sehingga nggak trauma duluan karena dulu mungkin perkenalan awalnya dengan cara yang salah sehingga mengalami kerugian. Karena saya pikir dengan produk ini dibanding bisnis real, di sini kita ada kepastian pasti BEP dan kapan BEP-nya itu di luar masalah cuannya yang kita bilang di 2020 zaman pandemi pun kalau saham koreksi turunnya bisa banyak, saham-saham blue chip kalau turun 70%, kalau naik iya sih ratusan persen, tapi tuh waktu turun stres kan orang-orang gitu kan, volatilitasnya tinggi. Tapi kalau di sini volatilitasnya nggak mungkin lebih dari 20% ya kan, yang gitu. Karena yang 80% udah ada di deposito atau setara, very stable di sana, ada jaminan negara pula gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tanya bagaimana peluang di masa pandemi ini yang auto cuan, yang anti ribet dan aman, jawabannya adalah ya IC Gold 1 dari EduPlus Internasional. Anda bisa kalau ingin tahu informasi lebih lanjut bisa menghubungi ke kantor PT EduPlus Internasional ya di Surabaya. Kantor pusat kami itu di Kompleks Tunjungan Plaza 5. Jadi itu di sebelahnya Tunjungan Plaza 5 itu ada gedung Pakuan Center, kita ada di lantai 17. Anda juga bisa menghubungi kalau ingin cepat gitu ya, bisa menghubungi ke WA ini ya kan, nomor WA ini. Jadi Anda bisa tanya-tanya dulu, bisa chatting dulu sehingga bisa tahu dulu lebih lanjut seperti apa, sehingga apa namanya kalau pengen pelajari dulu, pengen tahu dulu ya kan, itu kita welcome banget, nggak harus langsung beli gitu ya kan, nggak masalah, tanya-tanya dulu. Yang penting ini bisa sama-sama membantu mungkin menjadi suatu solusi buat kita semua gitu. Beli, terima kasih buat ceritanya, luar biasa. Saya semakin penasaran saya dengan IC Gold 1. So jangan tunda-tunda lagi, action now. IC Gold 1, peluang auto cuan, anti ribet dan aman. Salam EduPlus.